Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Henry Firzon SPD sebagai mentor. Yang saya hormati Ibu Zendia Husni SPMSI sebagai coach. Dan yang saya hormati Bapak M. Jamil Azhari AMD sebagai penguji. Perkenalkan, nama saya Fipitulan dari SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris dengan menggunakan media word search pada siswa kelas 8 SMPN 31 Bengkulu Tengah. Saya adalah CPNS di SMPN 31 Bengkulu Tengah. SMPN 31 Bengkulu Tengah adalah sekolah yang berakreditasi B, terletak di Desa Temiang, Kecamatan Pagarjati, Bengkulu Tengah. Kepala sekolahnya adalah Bapak Henry Firzon SPD, di mana terdapat 32 orang siswa dan 15 orang guru serta 1 orang penjaga sekolah. SMP 31 Bengkulu Tengah memiliki visi, misi, serta nilai organisasi. Visinya adalah insan terampil dan berkualitas. Sedangkan misinya yaitu menyiapkan generasi unggul dan berkualitas, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, mengoptimalkan proses pembelajaran, serta membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Sedangkan nilai organisasi terbagi menjadi 10, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, inovatif, mandiri, rasa ingin tahu, bersahabat atau komunikatif, serta gemar membaca. Penulisan rancangan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh bahasa ibu atau mother tongue, pelajaran bahasa Inggris di SD yang kurang optimalnya penggunaan media ajar bahasa Inggris, serta minimnya penguasaan vocabulary bahasa Inggris. Seperti diketahui bahwa selama ini bahasa Inggris di sekolah dasar masih bersifat muatan lokal dan bersifat opsional. Kondisi demikian masih diperparah dengan pengajarnya yang bukan sarjana pendidikan bahasa Inggris. Banyak sekali dijumpai bahwa guru bahasa Inggris di sekolah dasar adalah guru umum yang sedikit mengerti bahasa Inggris. Faktanya, siswa-siswi SMPN 31 Bengkulu Tengah rata-rata merupakan lulusan SD 92 Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Temiang, Kecamatan Pagarjati. Mother language atau bahasa ibu yang digunakan siswa-siswi di sekolah dasar tersebut adalah bahasa Rejang, bukan bahasa Indonesia bahkan. Pun beberapa guru ada yang menggunakan bahasa Rejang ketika mengajar. Hasilnya, bahasa Rejang tentu menjadi bahasa pertama bagi siswa-siswi. Guru bahasa Inggrisnya tentu saja memiliki PR yang agak sulit, karena harus membiasakan bahasa Indonesia, kemudian baru mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak. Kemampuan menguasai suatu bahasa, terlebih bahasa asing, itu berkaitan erat dengan kosakata yang dikuasai oleh seorang anak. Seperti seorang anak yang belajar satu bahasa, pertama yang harus dilakukan adalah mengenal dan mempelajari kata serta makna dari bahasa yang dipakai. Perbendaharaan kosakata yang baik memampukan seorang anak untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan saling tukar informasi dalam konteks yang luas. Berdasarkan nilai bahasa Inggris siswa, saya menemukan bahwa kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi masih sangat rendah. Kesulitan dalam memahami suatu bahasa disebabkan banyak faktor. Salah satunya yaitu kurangnya penguasaan kata-kata atau vocabulary. Disebabkan karena kurang optimalnya penggunaan media ajar bahasa Inggris sehingga tidak bisa memotivasi siswa-siswi untuk belajar. Selanjutnya, adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah mampu mengaktualisasikan nilai dasar aneka atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi, dan berperan sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan ruang lingkup dari aktualisasi ini adalah 30 hari kerja dengan masa habituasi terhitung dari 25 Oktober sampai dengan 3 Desember di SMPN Negeri 31 Bengkulu Tengah. Adapun konsep nilai dasar yang menjadi landasan teori pada rancangan aktualisasi ini yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, nilai dasar profesi ASN yang terdiri dari nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi, serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu WOG, MASN, dan YANLIK. Selama hampir 1 tahun saya mengajar dan ditugaskan di SMP 31 Bengkulu Tengah, saya merasakan ada beberapa hal yang belum optimal. Yang pertama yaitu belum optimalnya penguasaan vocabulary bahasa Inggris siswa, kemudian kurangnya pembinaan bakat siswa dalam berbagai bidang, dan rendahnya kesadaran siswa menjaga kebersihan, serta rendahnya disiplin siswa.
Kemudian keempat isu ini saya analisis dengan teknik APKL dan didapatlah 3 besar peringkat yang kemudian saya analisis dengan teknik USG, dan kemudian ditetapkanlah isunya, yaitu belum optimalnya penguasaan vocabulary bahasa Inggris siswa kelas 8 di SMP Negeri 31 Bengkulu Tengah. Adapun dampak yang bisa saja terjadi jika isu ini tidak diselesaikan, seperti yang pertama, tidak memiliki basic untuk mempelajari bahasa Inggris, karena tadi kan vocabulary adalah basic untuk mempelajari suatu bahasa. Kemudian yang kedua, tidak mampu meningkatkan skill bahasa Inggris yang diperlukan seperti speaking, writing, reading, dan listening. Yang terakhir tentu saja kesulitan mengikuti pembelajaran di jenjang selanjutnya. Sehingga terdapat gagasan pemecahan isu yang dipilih penulis, yaitu optimalisasi penguasaan kosakata atau vocabulary bahasa Inggris dengan menggunakan media word search pada siswa kelas 8 SMPN 31 Bengkulu Tengah. Berikutnya adalah tahapan kegiatan dalam proses optimalisasi ini. Terdapat 6 tahapan kegiatan, dimulai dengan menyusun perangkat pembelajaran, yang kedua menyiapkan dan merancangkan media pada website, kegiatan ketiga menyusun alat ukur atau soal evaluasi, yang kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Kegiatan kelima, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Dalam rancangan aktualisasi pada kegiatan 1, yaitu menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, ada uraian pelaksanaan kegiatan terdiri dari 1. Menyiapkan serta merevisi RPP sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang RPP yang telah direvisi agar mendapatkan saran dan bimbingan. Yang ketiga, mencetak RPP. Yang keempat, melaporkan dan meminta persetujuan rencana pelaksanaan RPP yang telah disusun. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya yaitu komitmen mutu, di mana ada mutu, kreativitas, sama inovatif. Yang kedua ada etika publik, sopan, santun, dan hormat. Yang ketiga ada anti korupsi, mandiri, dan yang keempat ada nasionalisme, mufakat. Kemudian ada juga kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi sekolah, yaitu membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Dan penguatan nilai organisasinya dalam menyusun perangkat pembelajaran ini serta merevisi RPP yang kreatif serta inovatif akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Untuk analisis dampaknya, jika dalam merevisi RPP ini tidak dilandasi dengan nilai dasar komitmen mutu, etika publik, sopan, santun, hormat, anti korupsi, mandiri, nasionalisme, musyawarah, maka dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya akan menjadi tanpa arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, dengan menyusun dan menyesuaikan RPP dengan media yang digunakan secara profesional, sistematis, dan berdaya guna akan meningkatkan mutu serta mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan maksimal. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, yaitu menyiapkan dan merancang media pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan media word search. Adapun uraian kegiatannya yaitu menghadap mentor untuk berkonsultasi tentang kejelasan media word search yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, mendesain media word search pada website yang telah tersedia. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan guru bahasa Inggris lain di sekolah atas media word search yang telah didesain untuk optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah menyiapkan dan mencetak hasil akhir media word search dalam bentuk print out yang akan digunakan sebagai media pembelajaran oleh para siswa. Adapun keterkaitan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya antara lain etika publik, taat aturan, komitmen mutu, kreatif dan inovatif, nasionalisme, kerjasama, anti korupsi, kerja keras. Kemudian kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi yaitu membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan penguatan nilai-nilai organisasi yaitu dengan menyiapkan media pembelajaran yang jelas arahnya, kreatif serta inovatif dapat meningkatkan minat belajar para siswa. Dan analisis dampak jika dalam menyiapkan media pembelajaran tidak menerapkan nilai dasar akuntabilitas, kejelasan, komitmen mutu, kreatif, dan inovatif, nasionalisme, konsultasi, dan kerjasama, serta anti korupsi, kerja keras, maka media yang dibuat tidak akan mencapai hasil akhir yang maksimal. Hal ini bisa berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan pembelajaran serta ketidakoptimalan perbendaharaan kosakata siswa. Kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun alat ukur atau soal evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Adapun uraian kegiatannya antara lain menentukan kisi-kisi soal evaluasi, yang kedua membuat soal evaluasi, yang ketiga membuat kunci jawaban dan lembar penilaian siswa, yang selanjutnya adalah mencetak soal evaluasi, dan yang selanjutnya adalah membuat pengayaan atau remedial.
Untuk keterkaitan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya antara lain akuntabilitas kejelasan, komitmen mutu-mutu, akuntabilitas kepercayaan, anti korupsi tanggung jawab, dan etika publik profesional. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi sekolah, yaitu menyiapkan generasi unggul yang berkualitas serta mengoptimalkan proses pembelajaran. Untuk penguatan nilai organisasinya, kegiatan menyusun alat ukur soal atau evaluasi mata pelajaran bahasa Inggris ini memberikan penguatan terhadap nilai kerja keras. Untuk analisis dampak, jika dalam menyusun alat ukur atau soal tidak terdapat nilai akuntabilitas kejelasan, komitmen mutu-mutu, anti korupsi, tanggung jawab, serta etika publik profesional, maka alat ukur atau soal yang telah dirancang tidak akan dapat menjadi tolak ukur peserta didik dalam memahami materi pelajaran, serta proses penilaian tidak akan terlaksana dengan baik nantinya, sehingga hasil dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan maksimal. Untuk kegiatan keempat, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada tahapan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, ada uraian kegiatan antara lain melaksanakan kegiatan pendahuluan, yang kedua melaksanakan pretest, yang ketiga melaksanakan kegiatan inti, yang keempat melaksanakan kegiatan penutup. Adapun keterkaitan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya adalah etika publik, yaitu 5S, sapa, salam, senyum, santun, dan sopan. Yang kedua adalah nasionalisme non-diskriminatif, yang ketiga akuntabilitas integritas, dan yang keempat komitmen mutu kreatif. Adapun kontribusi terhadap pencapaian visi dan misinya yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan berintegritas tinggi serta mencantumkan nilai religius, non-diskriminatif, serta jujur dan adil, diharapkan dapat mengoptimalkan proses hasil belajar di sekolah. Hal ini sesuai dengan misi sekolah, yaitu mengoptimalkan proses belajar. Penguatan nilai organisasinya, kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini memberikan penguatan nilai-nilai yaitu jujur, toleransi, kreatif, serta kerja keras. Untuk analisis dampak, jika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak dilandasi dengan nilai-nilai dasar etika publik 5S, akuntabilitas integritas, nasionalisme non-diskriminatif, serta komitmen mutu kreatif, maka proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan yang kelima yaitu monitoring, evaluasi, serta pelaporan. Adapun uraian kegiatannya antara lain melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penilaian proses dan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris yang akan dilakukan. Yang kedua, membuat pedoman evaluasi yang bermutu. Yang ketiga, mereka lembar penilaian sebagai bentuk pelaporan. Kemudian keterkaitan nilai dasar profesi ASN-nya antara lain nasionalisme, konsultasi, dan menghargai pendapat. Yang kedua, komitmen mutu-mutu. Yang ketiga, etika publik cermat. Dan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi adalah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan sejalan dengan misi sekolah, yaitu menyiapkan generasi unggul dan berkualitas. Sedangkan penguatan nilai organisasinya, evaluasi yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan media Wurster yang dilaksanakan secara jujur serta kerja keras. Untuk analisis dampak, jika dalam kegiatan evaluasi pembelajaran yang diadakan tanpa etika publik cermat dan tidak mengedepankan komitmen mutu-mutu serta tanpa nasionalisme menghargai pendapat, akan didapat hasil yang tidak sesuai dengan pemahaman yang ada pada peserta didik. Untuk kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Adapun uraian kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data siswa yang tuntas dan belum tuntas. Yang kedua, mengelompokkan siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM dan siswa yang telah lulus KKM. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa. Untuk keterkaitan nilai-nilai dasar profesi ASN-nya antara lain akuntabilitas jujur, nasionalisme adil, serta komitmen mutu efektif dan efisien. Untuk kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi, perbaikan dan pengayaan pembelajaran merupakan langkah yang ditempuh demi menciptakan pemahaman serta keterampilan yang harus dimiliki oleh semua peserta didik. Hal ini sesuai dengan misi sekolah, yaitu menyiapkan generasi unggul dan kualitas. Kegiatan ini memberikan penguatan terhadap nilai kejujuran komunikatif serta kerja keras seorang pendidik. Kemudian analisis dampaknya, pengayaan merupakan tindak lanjut demi menyamakan pemahaman didik. Jika kegiatan pengayaan dilakukan tanpa menerapkan nilai jujur, adil, efektif, dan efisien, tidak akan mencapai target dari pengayaan tersebut. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang jadwal rencana kegiatan. Jadwal ini dimulai dari bulan Oktober pada minggu terakhir, kemudian dilanjutkan November dan Desember pada minggu pertama. Untuk kegiatan revisi RPP mata pelajaran bahasa Inggris akan dimulai di minggu akhir Oktober sampai minggu awal November. Dan pembuatan media juga akan dilaksanakan
pada minggu terakhir Oktober dan minggu awal November. Untuk menyusun alat ukur atau soal evaluasi akan dilaksanakan pada minggu pertama November dan minggu kedua. Melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris akan dilakukan pada minggu kedua, ketiga, dan keempat November. Untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan itu akan dilaksanakan pada minggu keempat November. Kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan perbaikan dan pengayaan akan dilaksanakan pada minggu ketiga November dan akan dilanjutkan dengan menyusun laporan aktualisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pasti akan terjadi kendala, maka harus ada antisipasi menghadapi kendala. Yang pertama yaitu membentuk timeline pencapaian khusus terhadap progres aktualisasi. Yang kedua, selalu melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Yang terakhir, selalu mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukan dengan semua pihak terkait. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi saya. Dengan segala kerendahan hati, saya harapkan arahan, petunjuk, serta saran dari coach, mentor, dan juga penguji. Terima kasih. Assalamualaikum.